Penelitian geografi, itu kita awali dari, kita mengerti dulu ya geografi itu mempelajari apa. Nah, definisi ini, sudah kalian betul-betul hafal gitu ya. Geografi itu mempelajari tentang apa gitu, nanti kalian baca sendiri yang jelas, objek geografi itu ada objek material dan objek formal. Ya, itu jangan lupa. Sampai nanti kalian ujian skripsi ya, proses akhir dari perkuliahan kan ujian skripsi. Nah, itu kalian harus hafal betul apa itu objek geografi. Objek geografi kalian harus ingat, oh, objek geografi itu objek formal, objek material. Objek materialnya geosfer. Geosfernya apa? Oh, ada 5 sfer. 5 sfer itu 4 sfer fisik, 1 sfer manusia. Ini harus ada kaitannya dua ini. Kemudian objek formalnya apa? Objek formalnya pendekatan. Pendekatannya adalah 3K, keuangan, kelingkungan, kewilayahan. Nah, itu harus betul-betul Anda hafalkan dari awal sekarang ini sampai ke nanti terakhir kalian harus akhir studi gitu ya, kalian harus menyelesaikan ujian skripsi. Nah, untuk objek formal, objek material ya, objek kajian geografi secara material itu geosfer. Geosfer itu ada 4, yang warnanya biru dan warnanya merah. Yang biru ini harus ada, boleh salah satu, boleh 2, boleh 3, boleh 4, semuanya boleh. Dan antroposfer ini harus ada. Ya, jadi kalau kalian punya tema penelitian, nanti tema penelitian itu Anda bisa jabarkan. Misalnya penelitian Anda terkait dengan sistem transportasi untuk penanganan pencemaran udara di kota X, saya gitu. Nah, ini tentang transportasi pencemaran udara. Kata kuncinya kan itu kan ya. Nah, transportasinya nanti terkait antroposfer, ada antroposfernya. Kemudian untuk pencemaran udaranya bisa ada atmosfernya. Kemudian untuk jalan, ya kelayakan jalan atau analisis tentang traffic light begitu, nanti kan terkait juga itu. Nah, itu bisa nanti Anda ambil sebagai lahannya. Nah, lahannya itu bisa masuk ke litosfer atau hidrosfernya. Jadi tema tadi itu kajian objek materialnya itu geosfer, geosfernya adalah litosfer, atmosfer, dan antroposfer. Nah, itu ya, jadi birunya hanya ada 2 saja. Nah, nanti boleh, kalian boleh semuanya, boleh hanya satu begitu, boleh. Yang jelas birunya harus ada, merahnya juga harus ada. Nah, kemudian pendekatan objek yang kedua yaitu objek formal atau pendekatan atau analisis. Nah, ini ada 3, ruangan, kelingkungan, kewilayahan. Di sini warnanya kuning dan hijau. Kalau Anda menggunakan yang kuning, itu harus dua-duanya. Ada keuangan, ada kelingkungan. Kalau kewilayahan, ya sudah kewilayahan saja. Bisa nggak menggunakan kuning dan hijau ketiga-tiganya? Oh, bisa sekali gitu ya. Bisa juga gitu ya. Tergantung pada tema Anda nantinya seperti apa yang akan diupas. Nah, terkait tema yang tadi dikemukakan, misalnya tadi tentang transportasi, kaitannya dengan pencemaran udara, berarti aspeknya apa? Ada kewilayahan tidak? Tidak ada, karena yang dilihat dari satu wilayah kota, gitu kan ya. Bukan kota dan desa yang ada keterkaitan secara keuangan. Jadi hanya satu ruang. Kalau hanya satu ruang berarti ya gunakan yang kuning begitu. Yang kuning ini ada keruangannya. Transportasi. Transportasi kayak itu tadi kan terkait dengan apa? Sebaran kan ya. Nah, sebarannya tadi dilihat dari pola jalannya, kemudian jumlah kendaraannya, kendaraan sepeda motor, mobil dan sebagainya. Nah, itu dari aspek antroposfernya dan kondisi jalannya, kondisi jalan, keberadaan traffic light dan sebagainya gitu ya, ukuran jalan, padatan. Nah, itu nanti bisa masuk di aspek keruangan.
Nah, terus ke lingkungannya apa? Ke lingkungannya itu adalah nanti Anda amati terkait dengan jumlah kendaraan, ya, jumlah kendaraan dengan, pencemaran udaranya, tuh. Pencemaran udaranya nanti seperti apa Anda ukur, nah kemudian, kaitannya dengan kepadatan lalu lintas. Oh, ternyata nanti sebarannya di kepadatan lalu lintas yang padat gitu ya, itu pencemarannya tinggi. Kalau, traffic light-nya tidak begitu padat, berarti, pencemarannya tidak tinggi, misalnya gitu. Nah, untuk yang pencemaran tadi bisa juga dibuat ke ruangan gitu ya, ke ruangannya, sebaran sebaran dari, angka angka pencemaran udara. Nah, untuk indikatornya nanti bisa beda-beda, ada secara lengkap gitu, unsur unsur pencemaran udara lengkap, bisa hanya salah satu aja misalnya ya, atau Anda hanya melihat dari aspek iklim mikronya saja misalnya gitu. Iklim mikronya itu bisa dari aspek, suhu udara, kelembapan udara, nah itu pada jam-jam tertentu, nah itu juga sudah cukup, nanti bisa dipetakan secara keruangan. Dan nanti kalau Anda kaitkan dengan kepadatan transportasi, itu sudah aspek kelingkungannya. Itu satu contoh gitu ya. Jadi Anda harus tahu dulu, objek kajian geografi itu apa, yaitu penampakannya seperti itu tadi, terus, kalian mulai menyusun tema, topik gitu ya, temanya kan tema besar, kemudian dari tema itu dirinci lagi jadi topik, dari topik diperpanjang lagi, misalnya ada wilayahnya, ada tahunnya, kapan gitu, nah itu nanti jadi judul. Nah, judul itu masih bisa berubah-ubah, tapi upayakan tema jangan berubah. Temanya itu, gitu. Jadi mulai sekarang kalian sudah atau mulai kemarin kalian sudah mengumpulkan, pustaka-pustaka gitu ya, pustaka-pustaka atau sudah mulai mendalami, materi, teori-teori itu dengan mengambil mata kuliah pilihan yang mendukung, tema skripsi kalian. Dan kemudian sasaran kajian dalam, geografi fisik atau geografi manusia, itu juga harus harus imbang gitu. Misalnya kalian inginnya, geografi fisik, fisiknya bisa hidrosfer misalnya tentang bencanaan gitu ya, bencana longsor, itu kaitannya dengan tanah gitu, nanti aspek geofisik terkait tanahnya ada atmosfernya, hujan, kemudian ada litosfer, pedosfernya, ada hidrosfernya, alirannya yang menyebabkan longsor gitu. Nah, itu aspek fisiknya. Kemudian jangan lupa ini tetap tidak meninggalkan aspek manusianya. Jadi manusia yang berpotensi untuk terdampak gitu ya, atau manusia yang sudah terdampak, nah ini harus ada. Nah, kemudian ada lagi, "Oh, saya inginnya geografi manusianya," gitu. Misalnya Anda meneliti terkait dengan, apa ya, penghasilan gitu ya, penghasilan masyarakat gitu, terkait dengan, UMKM misalnya gitu. Nah, ini jangan lupa meneliti tentang UMKM dan masyarakatnya, nanti kaitannya dengan pendapatan, dengan kesejahteraan masyarakat gitu ya, itu boleh, cuma tetap ada aspek geografi fisiknya, di mana lokasi wilayah itu. UMKM-nya tentang apa, ya, nanti disinggungkan ke aspek fisiknya. Wilayah itu ada di mana, nah kemudian aspek fisiknya yang melatar belakanginya itu nanti dideskripsikan juga. Itu berarti secara utuh kita melakukan penelitian geografi. Nah, kemudian, kita mulai melihat penelitian itu apa. Penelitian itu satu usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui bukti berupa fakta, menggunakan prosedur ilmiah untuk memperoleh kebenaran dari yang dikaji. Nah, dari penelitian itu nanti akan menghasilkan ilmu. Ilmu ya. Ilmu itu satu proses kegiatan mencari pengetahuan. Itu dilakukan dengan pengamatan dan penjelasan berdasarkan teori atau generalisasi. Penjelasan di sini ini ada analisis dan
pembahasannya nanti di dalamnya, yang nanti menghasilkan ilmu. Kemudian dari ilmu itu ada pengetahuan yang diperoleh. Pengetahuan itu adalah suatu hal yang diketahui yang membentuk persepsi tentang kebenaran dan fakta. Suatu hal yang diketahui yang bisa membentuk tentang kebenaran dan fakta. Nah ini kebenaran dan fakta ini harus real Anda peroleh dari lapangan. Ya, jadi untuk kalian, studi sarjana S1 itu, kalian dituntut untuk ke lapangan, untuk terjun ke lapangan. Karena apa? Supaya kalian tahu kebenarannya, tahu kondisi, lapangan yang sebenarnya itu yang seperti apa. Kemudian yang data yang Anda peroleh tadi dari lapangan kan belum tentu benar itu kan ya. Nah itu mesti harus diuji dulu. Nah ujinya nanti itu di dalam penelitian, dalam proses penelitian itu ada uji. Nah ujinya ini bisa uji statistik, bisa juga nanti uji dengan cara, apa ya, mencari keabsahan, mencari, kalau kualitatif itu mencari dengan triangulasi. Ada triangulasi sumber, di cross check dengan sumber yang lain, kemudian di cross check dengan, metodenya, benar nggak metodenya itu, di cross check lagi dengan, eee, apa ya, pendapat-pendapat yang lain misalnya gitu ya. Nah itu nanti, satu upaya untuk mengecek apakah data yang Anda peroleh itu sudah benar atau belum. Itu ya. Jadi nanti dari satu penelitian itu Anda akan memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya apa? Ilmu pengetahuannya tergantung pada bidang yang kalian kalian teliti, tema yang kalian teliti apa, itu fokus saja gitu. Jadi tema penelitian Anda jangan terlalu luas gitu ya. Penelitian Anda nanti jangan terlalu melebar, tapi ambil yang agak agak menyempit gitu. Jangan penelitian tentang kebencanaan, semua bencana, jangan, nanti terlalu melebar. Sehingga kalian untuk yang level S1 masih belum belum mampu untuk bisa mencari yang lebar itu, kemudian menghasilkan apa, sesuatu yang kecil gitu, kayak itu kan susah. Nah, maka itu Anda harus mencari yang agak agak menyempit. Misalnya satu bencana saja, satu bencana di satu daerah saja, itu kan menyempit lagi kan ya, bukan tentang bencana apa di Indonesia, itu kan terlalu luas sekali, tuh. Ya, jadi untuk level S1 seperti kemarin sudah dikemukakan, ini sebagai ajang latihan gitu kan ya. Ada diminta untuk bisa mendeskripsikan, kemudian menganalisis dan membahas dari satu, apa yang Anda peroleh di lapangan. Nah, satu ilmu pengetahuan, ya ini satu ilmu pengetahuan menurut filsafatnya gitu ya, filsafati, itu ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Ontologi itu adalah lingkup kajian atau objek kajiannya. Ontologi itu lingkup kajiannya apa? Objeknya kajian apa? Nah, kalau kita geografi, berarti ontologinya apa? Kita lari lagi ke tadi itu, objek materialnya. Nah, itu ontologinya apa berarti? Geografi, ontologinya adalah biosfer. Nah, gitu. Biosfernya seperti apa? Ya itu tadi, ada 2 hal yang warnanya biru tadi dan yang warnanya merah. Itu dua-duanya harus ada. Yang biru boleh salah satu, boleh 2, boleh semuanya. Yang merah, ya merah itu aja satu, antroposfernya. Kenapa ya, ontologinya seperti itu yang geografi? Nah, kita kembali lagi ke definisi geografi. Anda ingat lagi, Anda cek lagi definisi geografi itu apa? Ilmu yang mempelajari persamaan perbedaan fenomena geosfer dalam dalam, konteks ruangan, lingkungan, kewilayahan yang nantinya berguna terkait dengan kehidupan manusia. Nah, gitu kan? Terkait dengan kehidupan manusia. Itu yang, menjadikan ontologi geografi, ilmu geografi itu seperti itu. Nanti Anda cari dulu ontologinya, start of the art. Start of the art-nya mulai apa? Nanti mulai Anda, cari dulu.
Oh saya pengen tema ini, saya pengen topiknya ini. Nah start of the art-nya seperti apa? Nanti Anda kemukakan, Anda jabarkan di kajian pustaka, ya itu, start of the art-nya. Kemudian epistemologi. Epistemologi adalah prosedur, cara kerja ilmiah, atau metode. Metode yang akan digunakan apa? Cara kerja atau prosedurnya seperti apa? Nah, itu nanti akan kita pelajari di bab 3 metode penelitian. Yang ketiga, aksiologi. Yang aksiologi itu adalah nilai pengetahuan atau kebenaran. Jadi manfaat dari penelitian itu apa? Anda harus bisa menjabarkan dulu, saya mau meneliti ini, nanti manfaatnya untuk apa? Oh, untuk pengembangan, teorinya gitu ya, terkait dengan teori itu seperti ini, Anda bisa menjelaskan gitu. Kemudian terkait dengan, penggunanya, nanti digunakan oleh siapa hasil penelitian saya ini? Oh, digunakan oleh masyarakat. Masyarakatnya siapa? Oh, masyarakatnya adalah, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor, juga para, kepala desa atau, tokoh masyarakat yang terkait dalam penanganan longsor di satu daerah. Atau mungkin, Anda singgungkan ke desa tangguh bencananya misalnya, itu manfaatnya ya. Kalau epistemologi itu harus ada di dalam satu penelitian ya. Penelitian itu terdiri dari pendahuluan latar belakang masalah, kemudian ada kajian pustaka, itu menjelaskan, eee start of the art tadi, sampai ke metode penelitiannya, tahapan penelitian itu. Ya, jadi nanti kita harus bisa menjabarkan ini ontologi epistemologi dari ilmu geografi. Jadi kajian penelitian geografi lebih spesifik lagi dalam, kaitannya dengan penelitian tema-tema topik kalian itu. Kemudian, penelitian riset ini masih sama dengan tadi, fungsi penelitian itu menyediakan fakta berdasarkan pendekatan bidang ilmu tertentu. Ya, ilmu kita geografi ya kita pendekatannya, menggunakan pendekatan geografi. Kemudian memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan penelitian. Jadi dari penelitian nanti Anda merumuskan permasalahan, kemudian dari permasalahan itu Anda munculkan pertanyaan penelitiannya. Biasanya disebut rumusan masalah. Yang ketiga, pengembangan bidang ilmu. Fungsinya untuk pengembangan bidang ilmu, penjelasan tentang satu bidang ilmu. Nah, nanti bisa diperoleh dari pengetahuan baru atau eksploratifnya kayak apa. Yang keempat, pengujian kebenaran dengan tolok ukur kepastian atau eksperimental. Ini untuk yang eksperimen gitu ya, penelitian khusus yang menggunakan pendekatan eksperimen. Kemudian yang kelima, mencari hubungan sebab akibat. Ini nanti ada di pembahasan. Kalian nanti harus melakukan ini di saat Anda menyusun skripsi bab akhir yaitu pembahasan. Dari data yang Anda peroleh, kemudian Anda bahas keterkaitan hubungan sebab akibat antara variabel satu dengan variabel yang lain. Yang keenam, mencari satu kebijakan atau implementasi. Nah, kalau penelitian skripsi Anda mungkin tidak usah sampai sini juga nggak masalah ya kan. Ya hanya sekedar sampai sampai di eh, kesimpulan, sampai kesimpulan saja dan saran. Itu untuk level S1 sudah cukup. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis penelitian. Nah, secara umum jenis penelitian itu ini ada kita kemukakan ada 5. Tapi nanti kita akan mempelajari, jenis-jenis penelitian menurut berbagai sumber gitu ya. Ini ada dikemukakan sumbernya Sutekno 2005, Alfandi 2001, ada Tika Papundu 2005 dan sebagainya. Ini, khusus metode penelitian geografi. Buku terkait dengan metode penelitian geografi. Kalau metode penelitian umum banyak ya, sekali nanti bisa Anda cari di internet juga banyak gitu ya, Anda cari di toko buku juga banyak, metode penelitian secara umum, itu bisa Anda baca-baca ya. 5 jenis penelitian. Nah, di
Di sini ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ada penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, ini menjabarkan hasil dari satu survei, atau penelitian campuran. Campuran ini adalah mixed method. Nah, istilah kerennya adalah mixed method. Ini mencampur gitu ya, menggunakan tidak satu pendekatan, tapi menggunakan 2 atau 3 pendekatan sekaligus. Misalnya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, dalam penelitian itu dilakukan 2, ada 2 jenis penelitian yang dilakukan. Ada penelitian kuantitatifnya, ada kualitatif. Penelitian kualitatif ya, yang nomor 2 dengan nomor 3 ini, yang nomor 4 itu berbeda ya, berbeda. Kalau Anda hanya mendeskripsikan saja, itu masuknya di penelitian deskriptif. Mendeskripsikan suatu, fenomena, atau Anda bertanya kepada seseorang, kemudian Anda deskripsikan, Anda uraikan gitu, hasil interviewnya tadi atau hasil wawancaranya Anda deskripsikan. Orang yang ditanya tadi sudah kita tentukan dulu, orangnya siapa atau namanya responden gitu ya. Nah, itu adalah penelitian deskriptif, bukan penelitian kualitatif. Loh, padahal kan ada wawancaranya gitu ya. Iya, tapi wawancaranya bukan wawancara mendalam, bukan tentang, FGD yang itu kita temui dari informan-informan penelitian. Beda ya, nanti penelitian, kualitatif itu namanya informan, kalau penelitian kuantitatif yang kita tanya-tanya itu namanya responden. Namanya aja berbeda, mesti tekniknya juga berbeda. Biasanya geografi itu tidak kualitatif. Kalaupun ada kualitatif mesti mixed method. Jarang yang penelitian geografi itu yang kualitatif murni, itu jarang sekali. Ya, karena apa? Karena itu tadi, kalau kita lihat pendekatan kita ke ruangan, ke lingkungan, kemudian yang ke satunya, kompleks kewilayahan, kan gitu kan. Nah, itu tetap ada aspek kuantitatifnya untuk pemetaan peruangannya gitu ya, walaupun hanya lokasi penelitian atau hanya terkait dengan sebaran gitu ya, sebaran objek penelitian, tetap itu ada kuantitatifnya. Jadi mungkin untuk penelitian geografi bisa mix antara kualitatif dengan antara kuantitatif dengan deskriptif. Nah, itu yang biasa dilakukan itu 1 dengan 4 ini, digabung. Atau Anda ambil saja kuantitatif, di dalamnya nanti ada analisis deskripsinya. Ada ya, ada analisis deskripsinya. Bukan penelitian deskriptif, beda lagi kan ya, beda lagi. Tuh, coba kita lihat, terkait penjelasannya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melakukan investigasi dengan instrumen secara sistematis. Jadi ke lapangan itu membawa instrumen penelitian, ya, membawa instrumen penelitian. Kemudian instrumen penelitian ini dipakai untuk menggali data. Ada instrumen untuk data observasinya, ada untuk data Eee, untuk bertanya ke responden gitu ya, ke responden nanti juga isinya beda-beda. Respondennya siapa saja itu nanti instrumennya juga berbeda. Untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data, itu bisa diukur menggunakan ilmu statistik. Jadi nanti data yang kita peroleh dengan instrumen tadi, itu kita analisis data-datanya. Dikategorisasikan, diklasifikasikan, kemudian datanya juga dihitung gitu ya, dihitung menggunakan rumus, statistik, rumus-rumus matematik, ataupun dengan komputasi yang lain. Nah, itu namanya penelitian kuantitatif. Jadi ke lapangannya nanti menggunakan instrumen, yang kita tanya itu namanya responden. Responden ini ditentukan sejak awal gitu ya. Sejak awal kita mau ke lapangan itu kita sudah menentukan dulu respondennya siapa yang akan kita tanya-tanya nantinya. Oh, respondennya itu, masyarakat yang tinggal di dekat kawasan longsor. Berapa radius itu jaraknya, itu juga harus ditentukan dulu. Terus siapa orangnya?
kepala keluarga atau siapapun bisa kita tanya, atau khusus pada, anggota desa tangguh bencananya gitu ya, atau ibu-ibu rumah tangga yang mau ditanya, itu kan beda-beda. Itu ditentukan dulu dari awal, kan namanya adalah responden. Nah, data yang kita peroleh, kemudian kita analisis dan kita gunakan ini, rumus-rumus ini tadi. Bisa rumus statistik, bisa matematik, bisa menggunakan software-software gitu ya, software SPSS, ada ANN, ada yang macam-macam. Ada banyak banyak, software yang bisa digunakan untuk menghitung statistik. Kemudian penelitian kualitatif, itu adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, proses analisis, pembahasan, dan mencari makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan teori. Jadi untuk penelitian kualitatif itu diawali dari teori dulu. Kita punya satu teori yang nanti akan eee, yang akan di cross check dengan hasil penelitian di lapangan. Ya, teori dulu, kemudian dari teori ini kita akan menggali data di lapangan. Nah, yang kita wawancarai nanti namanya adalah informan. Informan namanya aja beda ya. Di sini informan, di kuantitatif namanya responden. Itu beda. Bedanya apa? Bedanya itu kalau di kuantitatif responden itu ditentukan sejak awal, kalau informan itu tidak ditentukan dari awal. Jadi tergantung kita ke lapangan ketemunya dengan siapa, itu yang kita tanya. Kemudian kita ke tempat lain lagi, kita ketemu orang, kita tanya-tanya. Sampai kita memperoleh informasi yang itu jawabannya tadi itu hampir sama di antara orang-orang yang kita tanya itu. Sudah penelitiannya kita hentikan. Jadi jumlahnya juga di penelitian kualitatif itu tidak kita tentukan sejak awal. Kan kita ketemu dengan satu 2 orang aja sudah cukup, jawabannya sudah hampir sama. Sudah kita hentikan, ya nggak apa-apa, itu sudah cukup kalau Anda sudah merasakan cukup. Karena untuk ketemu dengan satu orang tadi membutuhkan waktu yang agak panjang untuk bertanya-tanya, ya. Mungkin ketemunya dengan setelah, ketemu dapat informasi dari 7 orang, ya sudah informasinya 7 orang itu saja. Tapi kalau responden kan beda, responden ditentukan dulu, jadi jarak jarak radius dari bencana berapa, atau dari desa-desa, dusun-dusun, satu dusun berapa orang, sampai jumlahnya agak banyak. Kalau mau dihitung dengan rumus statistik, nah itu beda lagi, minimal jumlah respondennya 30 kalau untuk nanti diolah dengan rumus statistik, ya. Jadi beda antara responden dengan informan. Jadi kalau Anda hanya tanya-tanya ke responden aja, itu bukan penelitian kualitatif, gitu ya. Itu Anda hanya interview ke responden, karena ini kan sudah ditentukan sejak awal orang. Dan Anda interview, Anda tanya-tanya. Tanya-tanyanya kan bukan tanya-tanya mendalam seperti yang ada di kualitatif. Nah, kalau di kualitatif itu kadang-kadang ada orang yang penelitian kualitatif, benar-benar kualitatif, mereka tinggal di satu daerah. Hanya tinggal di daerah sana, suku Tengger gitu ya, penelitian tentang suku Tengger. Tinggal di sana selama berbulan-bulan gitu, atau 1 bulan untuk mencari betul, aktivitas budaya mereka itu seperti apa. Atau penelitian tentang suku Baduy, kita harus tinggal di daerah Baduy sana sekian lama untuk bisa mengamati pola perilaku biasanya itu digunakan untuk penelitian yang, apa ya, prodi sosiologi gitu ya, prodi IPS, itu biasanya kualitatif karena menggali data, aspek sosial budaya secara detail. Kita kan mesti ada fisiknya juga. Kemudian penelitian eksperimen, itu adalah penelitian yang bersifat coba-coba. Ya, di sini ada, mmm, kategorinya, ada pre-eksperimen, ada true eksperimental, ada kuasi eksperimental, ada desain faktorial. Nah, ini nanti beda-beda, kalau kita biasanya tidak ke eksperimen, ya, penelitian kita tidak bereksperimen. Bereksperimen itu contoh yang jelas itu ada di, eee, prodi-prodi di MIPA.
Mereka melakukan eksperimen, baik itu eksperimen di laboratorium gitu ya, coba-coba dengan zat-zat kimia, dengan aspek fisika yang mereka cari-cari, coba-coba gitu, atau rumus-rumus matematik, itu bisa juga di lapangan. Jadi ada rumus tertentu, ada satu kebiasaan tertentu dari satu, spesies, kemudian dilihat di lapangannya seperti apa, dibandingkan, dieksperimenkan gitu ya. Yang di lab seperti apa, yang di lapangan seperti apa. Tanda eksperimennya di lapangan melihat, spesies tertentu, biasanya dari sana. Tapi kalau geografi bisa ya, ya boleh-boleh saja. Di-combine gitu ya, eksperimen itu di-combine dengan pendekatan kita tadi, ada keuangan, ke lingkungan, dan ke wilayah. Kemudian yang penelitian deskriptif, itu adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Di sini menjelaskan atau mendeskripsikan saja. Nah, tadi dikatakan di depan tadi ini sebagai penelitian survei. Survei ke lapangan, kemudian mencari data dari pengamatan, gitu ya, dari pengamatan di lapangan dan pengukuran gitu. Kemudian dari hasil yang diperoleh dari lapangan, data-data itu dideskripsikan. Sedangkan penelitian campuran itu penelitian yang menggabungkan beberapa bentuk penelitian yang seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, jenis penelitian yang lain ini ada metode sejarah, ada penelitian metode deskriptif, eksperimen, korelasional, penelitian grounded research. Ini menurut sumber yang lain gitu ya. Sebetulnya sama saja sih, untuk yang tadi 5 itu, di sini juga ada. Deskriptif itu dibedakan ada survei, ada deskriptif berkesinambungan, ada studi kasus, ada analisis pekerjaan aktivitas, studi komparatif, studi waktu dan gerakan gitu ya, ini metodenya. Dan ada, penelitian yang lain. Kemudian, jenis penelitian yang lain lagi, ini ada yang berdasarkan gitu ya, berdasarkan cara dan taraf pembahasan masalah. Nanti dilihat dibedakan ada penelitian deskriptif, ada penelitian inferensial. Berdasarkan tujuan penelitian itu ada eksploratif, ada penelitian uji, ada penelitian deskriptif. Berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya, cara cara penelitiannya gitu, itu ada studi kasus di satu tempat tertentu saja yang tidak ada di tempat yang lain. Penelitian survei, tadi survei itu hanya menggali data gitu dengan cara survei. Surveinya secara luas, biasanya untuk survei ini secara luas. Menggunakan instrumen boleh tidak? Bisa. Ada survei lapangan dengan instrumen tertentu itu juga bisa. Yang dilakukan BPS untuk menggali data-data kependudukan gitu ya, itu kan menggunakan instrumen yang rigid gitu, yang isinya tentang gitu ya. Nah, itu namanya juga masuk kriteria penelitian survei. Kemudian ada penelitian eksperimen. Berdasarkan bidang yang dipilih, ini ada ilmu eksakta, ada ilmu sosial. Dengan berdasarkan pemakaian, itu ada ilmu penelitian murni, ada penelitian terapan. Murni itu khusus penelitian dasar gitu, kalau terapan ini harus sudah bisa diterapkan. Ini untuk penelitian lanjutan ini ya, ini agak sulit untuk level 1, saya kira belum bisa, dilakukan untuk penelitian terapan ya. Berdasarkan tempatnya, itu ada di laboratorium, ada di perpustakaan, terus di sekunder, data sekunder, bisa di lapangan. Kita harus ke lapangan. Penelitian geografi itu harus di lapangan. Berdasarkan jenis penelitian yang lain. Nah, ini bisa Anda lihat hampir sama dengan yang tadi ya. Ini berdasarkan tujuan, sifat, berdasarkan bentuk, berdasarkan penggunaannya. Nah, itu ada contoh-contoh, jenis penelitian tertentu. Kemudian ini ada berdasarkan tahapan.
penelitian. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, berdasarkan tempat pelaksanaan, sama yang tadi, berdasarkan bidang nah, ini penggalangannya beda-beda, untuk yang kalian nanti Anda bisa, eee, mencari gitu ya, aku punya penelitian, topik topik seperti ini. Berarti saya nanti, jenis penelitian saya masuk yang mana ya? Nah, itu silakan nanti Anda belajar untuk bisa menentukan gitu ya, menentukan penelitian saya masuk yang ini loh, alasannya adalah ini. Nah, itu harus dengan alasan, tidak hanya menunjuk saja gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita coba untuk mendeskripsikan tentang ontologi, epistemologi, aksiologi dari satu penelitian. Ontologi penelitian. Nah, ini merupakan, keilmuan peneliti ya. Anda, ada di prodi geografi. Jadi keilmuan kita adalah ilmu geografi. Jadi sudah kita uraikan panjang lebar itu tentang geografi itu apa sih. Nah, tadi kita kembali ke definisi geografi gitu ya. Kita kembali lagi ke objek geografi itu apa yang diteliti. Objek material, objek formal, dan seterusnya. Kemudian untuk prodi geografi, di mana letak geografi dalam penelitian yang akan saudara lakukan. Nah, itu Anda nanti harus menjabarkan seperti contoh tadi itu, penelitian transportasi untuk pencemaran udara gitu ya. Itu harus menjabarkan, objek geosfernya seperti apa, kemudian pendekatan yang bisa diterapkan itu pendekatan apa saja. Itu ada penjelasannya. Tidak hanya menyebut saja ya, tetapi tetap harus pakai deskripsi penjelasan, oke. Terus, jabaran menurut objek penelitian geografinya. Baik, tadi sudah dijabarkan. Yang kedua, epistemologi penelitian, yaitu cara kerja yang dapat diterapkan dalam satu penelitian. Cara kerjanya apa? Tahapan-tahapannya apa? Nah, kalau kita mau nulis skripsi, maka, cara kerja kita, metode penelitian kita, tahapan-tahapannya, sudah ada, di panduan penelitian skripsi ya dari Fakultas Ilmu Sosial yang kemarin sudah kita bahas. Kalau kita mau membuat proposal, penelitian berarti isinya apa saja, tahapan-tahapannya apa saja di itu. Misalnya kemarin sudah kita bahas, itu ada populasi sampel, menentukan populasi sampelnya dulu, atau menentukan objek penelitiannya dulu itu apa objek penelitiannya, populasinya bagaimana, sampelingnya bagaimana, kemudian menjabarkan tentang variabel penelitiannya, cara pengumpulan datanya, ya. Kemudian keabsahan datanya kayak apa, gitu, validitas datanya, selanjutnya adalah analisis data. Analisis yang data yang akan digunakan apa saja, nanti dijelaskan dengan detail. Nah, bisa juga nanti, ditambahkan dengan tahapan-tahapan penelitian. Tahap awal, tahap penelitiannya, kemudian tahap setelah penelitian gitu ya, itu bisa dijabarkan, bahkan Anda bisa menyusun diagram alir penelitiannya. Diagram alir penelitian geografi itu, oh saya awali dari peta dulu. Nah, saya mau menyiapkan unit pemetaannya dulu. Nanti Anda siapkan peta-peta dasarnya dulu, peta dasarnya, kemudian Anda overlay jadi peta unit lahan. Dari unit lahan Anda cari di lapangan gitu ya, data lapangannya ditentukan seperti apa, itu buat gambarnya dulu. Dibuat diagram alirnya dulu di kotak-kotak itu. Hubungan antar kotak itu dengan panah-panah begitu ya. Sampai setelah ini ada petanya, ini ada basis datanya, kemudian dari basis data dan data itu kita dapatkan apa, kita cari di lapangan, dan seterusnya sampai nanti hasil akhir yang akan diperoleh apa, sampai ke rekomendasinya. Tuh, itu cara kerja. Nah, di sini dikenal dengan metode penelitian. Kalau di skripsi itu ada di bab 3 ya, ada di bab 3, di proposal itu juga ada nanti di bab yang akhir itu bab 3, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3-nya adalah metode penelitian. Yang satu lagi itu lampiran-lampiran, di sini nanti menguraikan tentang instrumen penelitian.
itu tentang metode penelitian. Kemudian aksiologi penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian. Nah, nanti Anda jabarkan, manfaat itu dijabarkannya ada 2 ya. Jangan lupa kalau Anda nanti menulis proposal, manfaat ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu manfaat yang secara teoritis itu kaitannya dengan perkembangan keilmuan. Keilmuan Anda apa? Misalnya tentang pencemaran udara. Nah, keilmuannya yang terkait dengan pencemaran udara, tentang apanya? Tentang bencana alam. Nah, ilmu pengetahuannya yang dikembangkan apa? Ilmu pengetahuan terkait dengan bencana gempa, misalnya seperti itu. Ya, tadi Anda cek ke atas tadi. Penelitian untuk mencari apa? Ilmu. Ilmu nanti ketemu pengetahuan. Nah, itu bisa Anda jabarkan nanti secara rigid terkait dengan topik penelitian kalian masing-masing. Kemudian manfaat praktis, yaitu manfaat penelitian bagi pengguna penelitian Anda. Ini nanti digunakan untuk siapa penelitian saya ini? Oh, untuk masyarakat. Masyarakatnya siapa saja Anda sebutkan. Untuk instansi, instansinya siapa? Oh, instansinya adalah dinas, sosial kabupaten, ya gitu. Atau guna untuk BPBD, BPBD tingkat daerah gitu ya, tingkat kabupaten, provinsi gitu. Itu penelitian praktisnya, dari manfaat praktis. Nah, kita coba untuk melihat contoh, gitu ya, contoh penjabaran dari, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tolong ini diperhatikan benar ya, nanti kalian ada tugas untuk bisa menjabarkan tema, topik penelitian Anda ke dalam ke dalam jabarannya, ke dalam jabaran ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Satu, jabaran ontologi penelitian. Ya. Objek materialnya jabaran dari geosfer, tema penelitian di atas. Oh, topik penelitiannya itu adalah konservasi sungai sebagai upaya penanganan banjir. Ini topik penelitiannya ya. Konservasi sungai sebagai upaya penanganan banjir. Nah, ini aspek ontologinya kayak apa? Nah, Anda jabarkan dari objeknya. Objeknya itu kata kuncinya di situ konservasi sungai sama penanganan banjirnya. Oh, berarti ada atmosfernya, aspek atmosfer. Aspek atmosfernya apa? Data hujan. Kenapa data hujan? Nanti kaitannya dengan sungai. Sungai itu ada air, airnya sumbernya dari data hujannya. Itu harus ada nanti data hujannya. Kemudian hidrosfernya. Jelas sungai itu ada hidrosfernya karena sungai itu kaitannya dengan air. Air mencakup nanti perilaku dari aliran sungainya. Kemudian dari tema itu, topik di atas itu litosfer, ada litosfernya. Litosfernya apa? Nah, itu terkait dengan morfologi sungainya gitu. Morfologi sungainya bagaimana? Itu Anda jabarkan. Morfometri sungainya seperti apa? Itu Anda jabarkan juga. Morfologi sungai itu nanti di bagian atas ya. Kalau morfologi kan relief gitu kan ya. Geomorfologi itu geografi kaitannya dengan tinggi rendah permukaan bumi gitu. Kondisi sungai dulu seperti apa, di bagian tengah seperti apa, di bagian hilir seperti apa. Itu nanti kaitannya dengan morfologi. Ini terkait juga karena aliran air terkait dengan batuan, terkait dengan tanahnya. Batuan dan tanah berbeda pada satu das dengan das yang lain, maka kondisi airnya juga berbeda. Biosfer. Nah, biosfer ini kaitannya tentunya dengan vegetasi. Kalau faunanya saya kira nggak perlu kita sampai ke fauna ya. Untuk geografi cukup pada vegetasinya saja. Sedangkan antroposfernya itu nanti melihat keterkaitannya di sini dengan aspek upaya penanganan dan indikator konservasi. Yaitu ada tentang perilaku manusia, kegiatan-kegiatan manusia, kebiasaan masyarakatnya gitu ya.
Itu nanti bisa kaitannya dengan konservasi, konservasi itu adalah pemanfaatan, pemeliharaan, dan perlindungan. Nah, masing-masing nanti dijabarkan indikator, indikator konservasi kayak apa, indikator penanganan banjirnya kayak apa. Nah, itu jabaran dari objek material. Kemudian jabaran dari objek formalnya, yaitu pendekatan geografi, kita tahu ada 3K. Secara keuangan, ini yang dijabarkan secara keuangannya. Oh, secara keuangan itu ada kondisi sungainya, ada beberapa lokasi pengamatan, misalnya ada 3 titik lokasi pengamatan di daerah hulu, tengah, dan hilir, atau daerah hilir saja pada titik 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Sedangkan pendekatan, ke lingkungan, itu pendekatan yang kaitannya antara manusia dengan aspek fisik. Aspek fisik di sini adalah, sungainya itu. Jadi hubungan sebab akibat antara atau interaksi ya, sebab akibat atau interaksi antara, kegiatan manusia terhadap sungai. Nah, di sini tidak hanya 2 pendekatan itu saja, yang kuning, kalau tadi warnanya kuning ya, tetapi juga ada satu pendekatan kompleks wilayahan juga yang digunakan, yaitu menganalisis keterkaitan antara konservasi sungai di kawasan hulu dengan kegiatan konservasi sungai di kawasan hilir. Kan ada keterkaitan itu sungai sungai dari hulu hilir itu kan ada keterkaitan. Nah, ini, pendekatan ini menggunakan pendekatan keseluruhan keseluruhan 3K yaitu keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Kita lanjut ke epistemologi penelitian. Nah, dari tema tadi itu, tema konservasi dan upaya penanganan banjir, nah kita tentukan dulu metodenya, cara kerjanya. Lokasi penelitiannya di mana? Objek penelitiannya apa? Ya, nanti dijabarkan di sini. Lokasinya itu di Sungai Garang misalnya. Garang yang sebelah mana? Misalnya bagian hulu, tengah, dan hilir yang akan diteliti. Kemudian populasi dan objeknya. Nah, itu Anda tentukan populasi atau objeknya, apa, siapa, gitu ya. Apanya terkait yang warna biru, objeknya, kemudian siapanya ini terkait dengan yang warna merah tadi, antroposfernya. Misalnya di sini, yang apa itu terkait dengan hidrosfernya, yaitu kondisi sungainya. Kemudian antroposfernya terkait dengan perilaku, masyarakat yang ada di sekitar sungai. Perilakunya seperti apa? Itu diamati atau digali dengan instrumen penelitian. Kegiatan mereka apa saja? Mencemari sungai apa tidak? Itu nanti ditanya-tanya, eee, lewat instrumen tadi. Selanjutnya variabel. Variabel ini jabaran dari kondisi sungai, bisa juga jabaran dari perilaku masyarakatnya dalam melakukan konservasi sungai. Variabelnya nanti dijabarkan lebih detail ya, detail sampai ke indikator. Kalau lengkap sekali itu ada variabel, subvariabel, dan indikator, itu lengkap. Yang tidak lengkap itu dari tujuan kan ada kata-kata kunci itu. Dari tujuan kata-kata kuncinya tadi jadi variabel. Dari variabel langsung Anda jabarkan jadi indikator, itu juga boleh. Tidak ada subvariabelnya silakan. Tetapi indikator harus ada. Kalau hanya variabelnya saja gimana Bu? Nggak boleh. Kalau hanya variabel saja nanti hanya kata kunci tujuannya itu belum dijabarkan namanya, baru variabel. Tapi variabel itu apa saja? Nah itu istilahnya adalah indikator tadi atau parameter-parameternya gitu ya yang akan diteliti. Nah selanjutnya adalah pengumpulan datanya. Pengumpulan data nanti bisa deskriptif, bisa analisis, peruangan dan kelingkungan. Lanjutnya ke aksiologi penelitian. Nah ini manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Nah, contohnya ada di situ. Untuk yang teoritis, ini kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, bidangnya ilmu hidrologi, lebih spesifik lagi pada konsep konservasi sungai. Sedangkan manfaat praktis ini berkaitan dengan pengguna penelitian, itu siapa? Misalnya staf kecamatan, bidang lingkungan, ada dinas pengairan, ada dinas sosial, mungkin ada masyarakatnya, ibu-ibu rumah tangga yang kaitannya nanti dengan upaya pemanfaatan sampah misalnya gitu ya. Itu juga akan ada pelibatan dari masyarakat secara keseluruhan. Nah, terus dari contoh tadi itu nanti Anda bisa jabarkan ke dalam tema atau topik penelitian kalian masing-masing. Rancangan penelitian skripsi, nantinya kalian akan menyusunkan seperti ini. Nah, susunan proposalnya itu ada judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat, penegasan istilah, landasan teori, metode penelitian, daftar pustaka dan instrumen penelitian. Nah, ini proposal komplit yang nanti harus Anda buat di akhir akhir dari perkuliahan ini di MPK 1. Di tahap awal Anda menyusun. Nanti kita perbaiki bersama untuk semester depan di MPG kedua. Tuh. Khusus untuk metode penelitian, populasi, populasi itu adalah objek yang diteliti, bisa aspek fisik dan aspek manusia, meliputi aspek fisik dan aspek manusianya. Karena kita ini harus ada semua ya, tidak boleh fisik saja, tidak boleh aspek manusia saja, nggak boleh. Kalau geografi harus keduanya. Kemudian sampel, sampel ini adalah dicari dari objek, objeknya kan banyak sekali, ya kan. Kalau manusia, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor misalnya gitu, itu kan banyak itu. Kita tidak mungkin menggali dari sebanyak orang itu untuk ditanyai satu-satu, ya kan. Maka itu harus ditentukan siapa yang akan kita pilih. Nah, ini caranya nanti ada di teknik sampling. Kita akan merumuskan dulu siapa yang akan kita wawancarai, siapa yang akan kita tanya-tanya di lapangan, siapa yang akan kita berikan instrumen penelitian untuk mengisi instrumen penelitian. Nah, itu caranya dengan nama teknik samplingnya nanti seperti apa. Kemudian variabel dijabarkan dulu dari tujuan penelitian. Apabila menggunakan rumus statistik, maka itu bisa ditentukan variabelnya itu namanya variabel tertutup dan variabel terbuka. Mana yang variabel tutup, mana yang variabel terbuka, atau mana yang variabel independen, mana yang variabel dependen. Ini kalau Anda akan menjabarkan dalam rumus statistik gitu ya. Jadi yang biru ini dijabarkan lebih lanjut setelah Anda menjabarkan variabel dari tujuan penelitian. Jabarkan dulu dari tujuan penelitian, setelah itu baru ditentukan kalau menggunakan statistik mana yang tertutup, mana yang terbuka. Ya, jadi jangan sampai Anda nanti masih ada yang variabel langsung variabel terbuka, variabel tertutup. Nah, padahal kan ini belum menjabarkan analisis kan ya. Tuh ya, ingat-ingat. Cara pengumpulan data. Ini ada cara observasi, studi dokumen, ada kuesioner, interview, interpretasi citra, cek lapangan, dan seterusnya. Kemudian ada tahapan penelitian, ini ada diagram alir tertentu yang bisa dijabarkan. Kemudian ada analisis data, teknik analisis data biasanya itu. Ini nanti mencantumkan rumus perhitungan, bisa rumus statistik, bisa analisis spasial fisik gitu ya, atau GIS, analisis kelingkungan, analisis kewilayahan, analisis deskriptifnya itu seperti apa, itu nanti dijabarkan di sini. Nah, ini tahap awal menjelaskan metode penelitian. Nanti tahap lebih detailnya akan kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan depan. Nah, untuk tahap awal ini kalian ada tugas gitu ya untuk mencoba mencoba untuk menulis ini yang paling awal sekali. Anda menulis dulu topik penelitiannya.
Saya mau nulis topik penelitian saja, tidak sampai tujuan boleh, ya. Menulis salah satu boleh, menulis dua-duanya juga boleh. Ya, ini bisa diisi salah satu, silakan. Nah, Anda juga mencoba nanti merumuskan masalahnya dulu, atau kalau agak susah merumuskan masalahnya dulu, oh saya tujuannya dulu ah, gitu misalnya. Saya nanti penelitian mau ini ya, mau ini. Nah, mau ini itu masuk ke tujuan penelitian, ya. Jadi Anda tuliskan dulu di sini tujuan penelitiannya apa, ini apa, ini apa. Nah, itu baru dari tujuan ini rumuskan pertanyaan penelitiannya. Dari ini dibuat pertanyaan penelitian. Ya, dari ini dibuat pernyataan penelitian. Baru nanti dijabarkan ke sana. Dari tujuan ini variabelnya apa, subvariabelnya apa, jenis data dan sebagainya. Jumlah rumusan masalah, itu boleh sama dengan jumlah tujuan penelitian. Tapi tidak boleh rumusan masalahnya lebih banyak dari tujuan penelitian, itu enggak boleh. Berarti nanti kalau ini lebih banyak berarti tidak tercapai karena tujuannya kan ada yang kosong kan ya. Nah, itu berarti penelitiannya tidak tercapai nanti, ya. Tapi kalau tujuan penelitiannya lebih banyak dari, jumlah masalah, nah itu boleh aja. Masalah satu nanti ada 2 tujuan, masalah 2 itu 1 tujuan, mas